Rasman, pengacara botak yang syarat kontroversi. Ditulis oleh redaksi RNTV yang dirangkum dari berbagai sumber. Dr. Rasman Arif Nasution, sarjana hukum, sarjana agama, Master of Art, filosofi doktor, pengacara dan konsultan hukum. Itulah info yang tercantum pada status IG-nya. Berita tentang Rasman ramai di jagat media sosial dan elektronik. Berseteru dan saling lapor dengan beberapa pihak menjadi sumber berita dan konten yang sulit untuk dilewatkan. Ada Hotman Paris, Uya Kuya, Denis Charista, Richard Lee, Iklim Makin, Rudi Kabunang, Farhad Abbas, Ricky Sitohang, Evi Susanti, Claudia Senduk dan lain-lain. Ini penyebabnya jadi busuan gua sama Rasman. Aduh. Itu coba kau jawab deh. Saya itu juga bingung ya, emang saya berteman dengan Bang Hotman nggak boleh, Bang? Ya. Saya mau punya bisnis dengan Bang Hotman nggak boleh. Sebenarnya banyak banget ya, kita sebenarnya dari kemarin komunikasi berteman. Cuma kita jaga perasaan orang ya. Benar. Kita kan tampil. Saya ngelihat abang itu sebenarnya baik banget loh sebenarnya. Saya sudah 36 tahun sebagai pengacara internasional. Jelas beda karirnya sama Rasman maupun sama apalagi Anda Situmorang. Anda Situmorang itu saya ketemu pun saya tidak pernah dalam hidupku. Dan kalau dia ngomong di medsos, aku nggak ngerti bahasa Indonesia dia. Jadi bagi saya ini tantangan. Saya tidak pernah menzolimi orang, maka jangan zolimi saya. Saya membela klien saya atas dasar permintaan klien saya untuk membela hak hukum mereka. Adapun masalah Richard Lee itu urusan saya, biar di pengadilan kami tentukan. Tapi sekali lagi, Hotman tidak bisa menjelaskan bahwa secara utuh bicara ke saya masalah Richard Lee. Kan itu. Dan ingat Hotman, saya tidak pernah dipengaruhi oleh siapapun dan terpengaruh. Ribut-ribut itu gue sih ngerasa ini gue nggak mau nanggepin ini cara ribut-ribut beneran gitu ya. Gue mikirnya ini apa ya? Karena kalau gue masukin hati, gue pikirin, takutnya jadi penyakit hati. Jadi gue ngadepin ini ketawa-ketawa aja, lucu aja. Jadi gue juga anggap Abang Rasman ngomong ke gue segala macam, gue nggak kesel beneran enggak. Gue cuma ketawa. Abis itu kan kalau ada ibaratnya jadi kayak reaksi dari gue kan, reaksi gue nggak marah-marah. Reaksi gue kan dengan lagu, bikin lagu, besok gue mau bikin lagu nih. Botak gundul bau, botak gundul bau, botak gundul bau, sayang adalah kamu. Siapa sih iya, seperti hebat kali rambutnya yang warna-warni. Emang salah saya bilang, memang rambut kau warna-warni. Saya nggak artis sama, saya pandang kau yang di mata saya kau nggak artis. Kok kau sampai berisik begini, sampai paduan suara dengan keluarga dan istri. Botak, sebutlah Rasman, botak gundul bau. Baru keren. Dan saya lihat komentarnya hari ini di Instagramnya, keberatan kalau saya sebut dia dengan cadel. Terus pertanyaannya, kalau nggak cadel terus apa? Memang cadel dia. Kamu dalam rangka apa kemari? Denis? Iya? Kamu dalam rangka apa kemari? Saya sebagai wartawan, Pak. Oh, wartawan? Iya, kan saya punya media. Ya sudah, kamu ikut aja. Ikut kan, nggak apa-apa kan? Boleh dong, Pak. Boleh dong, Pak. Jadi Denis Charesta, YouTube channel. Oke. Boleh dong? Boleh. Kalau saudara wartawan, saudara memang dari wartawan kan? Saya ini 12 tahun wartawan. Iya. Tolong tunjukkan kartu pers saudara. Ya, Bang. Saya punya YouTube. Saya mau tanya, mana kartu pers saudara? Kok Bang Rasman marah-marah? Loh. Iya. Media cetak itu wartawan apa enggak? Nah, saya online. Nah, saya tanya, kalau Anda wartawan, Loh, saya mau jadi wartawan hari ini, Pak. mau jadi wartawan. Kalau Anda wartawan, mana? Itu media YouTube saya, YouTube. Nah, berarti Anda melakukan kebohongan publik. Tunggu bagianmu. Pak pengacara. Oh iya, siapa namanya? Ahmad Nasution. Yang masuk sama lu mau saya ikut campur karena Anda tidak punya urusannya sama saya. Dari tanggal
tutup ya. Anak ini kan nggak ngerti hukum. Saya ngomong dengan si Richard Lee yang tersangka, betul nggak? Saya ngomong dengan Richard Lee yang tersangka. Sudah. Hah? Saya bilang ini ada si tersangka belum diproses Pak Jaksa Agung. Kemarin sudah ada demo, saya minta ini Richard ini ditahan, diproses ya. Kapan kau Japri silakan ya. Ini si tersangka ini supaya diproses Jaksa Agung. Saya minta supaya ini ditangkap. Kingnya di P21 ya. Di sini. Ya. Cari yang saya bilang sekarang di sini. Kamu harus berkata suara kamu. Kita mau Apa yang mau distresin kayak gini, Puy? Aku malah ketawa, ini lawak sumpah. Santai aja, ngapain? Ini sudah mediasi berjalan alot. Tadi juga klien kami Pak Rasman ada sedikit, itu biasa dinamika. Namanya orang lagi marah itu biasa, jadi jangan dianggap itu serius. Yang pasti tadi sidang kami agak deadlock dan mungkin nanti bisa tambahin dengan Pak Bito. Pertama sekali saya Rasman Arif Nasution dan teman-teman tim kuasa hukum saya menyampaikan permohonan maaf jika ada sedikit dinamika terhadap saudara Dr. Richard Lee. Itu semata-mata karena saya membaca caption beliau minggu lalu yang menurut saya merendahkan tim hukum dan seolah-olah ada orang yang mungkin ya dugaan saya pengacara, dan saya sampaikan tadi di dalam ada yang menggaransi dia. Dosa takut, kami bisa amankan, tidak akan berani, makanya saya berani. Itu ya. Terus yang kedua mendidih darah saya. Melihat sosok, masih terbayang saya dijerit-jerit bagaimana saya nolong dia. Kita yang gugat, bukan dia yang gugat kita. Mereka bilang saya baik banget, dan dari situ pengacara saya mengarahkan kita harus gugat balik. Dan kemarin sudah saya setujui, kita akan gugat balik untuk material dan imaterial. Kemarin kita sudah hitung, itu lebih dari 500 miliar. Apa itu yang mau dituntutnya 500 miliar itu? Hah? Apa yang mau dituntutnya? Apa itu? Korban. Oh, ngeri kali, saya lah yang korban. Suka hati dia. Rasman sudah bukan lagi pengacara dari Iklima Kim. Itu si kepala botak, si gundul. Gimana itu ya? Kok kliennya pada kabur gitu? Richard Lee kabur, Ibu Evi mantan gubernur Medan kabur. Ada Tur, mana lagi ya? Ketawa gua masih botak. Rasman. Kabur lagi kuasa kamu, kabur lagi pengacara kamu, kabur lagi klienmu. Iklima Kim sudah ganti pengacara, tahu rasa lu. Akulah lawanmu. Sekarang kalian tanya saya kenapa nanya itu, ada apa? Enggak kan katanya katanya ganti bang. Ganti lawyer bener kan? Tim pecat abang, bener nggak sih bang? Belum benar itu. Yang penting diingat oleh Hotman Paris bahwa Kim itu sudah tanda tangan kuasa. Seluruhnya itu atas permintaan dia, apakah preskon, tentang lembaga dan lain-lain, tidak ada dari saya. Nah masalah Kim, penjelasannya, dan Kim itu juga sudah menjelaskan kepada saya dan kepada Ibu Ice di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kan gitu. Dia sudah terang-benderang. Nah kalau Kimnya yang berbohong, nanti diuji saja di pengadilan. Kalau Hotman yang berbohong, uji saja. Karena mulai hari ini, saya sebagai kuasa hukum tetap Iklima, manajer Iklima, dan keluarganya serta bahwa asli yang diumumkan oleh saudara Hotman Paris Hutapea mendapat perlakuan yang tidak wajar, tidak pantas, tidak patut, tidak elok, dan patut diduga keras telah melakukan pelecehan seksual terhadap saudara adik saya Iklima Kim. Alasan yang mendasar adalah itu karena faktor pertama, Iklima Kim merasa tidak nyaman, kemudian kedua tertekan karena memang meskipun memang kalau dilihat bahwa ada istilahnya niat baiknya
dengan bahasa niat baik ya. Jadi untuk ya menggauli Iklimas secara halal. Ya dalam konteks itu maksudnya kuasa hukum yang lama lebih pada melihat masalah ini sebagai ajang untuk mendekati Iklimas secara pribadi. Cukup sering karena hampir setiap hari beliau telepon. Kadang juga aku ada di kondisi di mana benar-benar aku nggak bisa angkat teleponnya sama sekali. Itu beliau sampaikan melalui manajer saya gitu. Dan manajer saya menyaksikan, benar-benar menyaksikan langsung karena setiap hari beliau ada di samping saya, bagaimana saya tertekan pada saat itu, bagaimana keadaan saya saat itu, sedepresi apa, sesetres apa pada saat itu. Bukan sempat menolak, tapi benar-benar aku di situ tegas mengatakan bahwa tidak bisa. Tapi itu tidak disampaikan sebelum tanda tangan ya? Setelah tanda tangan. Setelah tanda tangan itu baru beliau putarkan kepada saya dan saya juga merasa kayak kok gini ya gitu. Kalau dikatakan saya memaksa, membujuk rayu, itu salah besar. Karena waktu dia teken kuasa, itu di hotel bintang 5, di restoran. Dan setiap makan tuh nggak pernah dia bayar saya. Abang yang bayarin? Yang benar makan dia pun saya yang bayari semua, termasuk istri saya bersama dia. Ada strategi komunikasi yang dibangun. Heart to heart, bicara, curhat apa. Dan kita prihatin. Kalau dia memang ada hal-hal yang saya anggap memprihatinkan dan kemudian saya lakukan komunikasi, menyelesaikan kasus dengan cara saya. Ya, kalau dia menganggap bahwa itu ada bahasa batin, saya mengatakan suka dan kemudian mau ngajak dia, itu monggo. Tapi yang keberatan saya menyebut akan jadi istri, kemudian disebut lagi yang ke-8. Aduh Kim, saya udah buktikan tadi semua, udahlah, jangan GR lah Kim. Kalaupun ada bahasa batin antara saya dengan kamu, cukuplah kita yang tahu. Ngapain lagi diungkap-ungkap, ya kan? Toh yang pasti kita sudah clear. Pertanyaan saya, sejak kapan saya punya istri 7? Ya, harus buktikan itu. Dan kapan saya mengatakan istri ke-8? Kan ada orang bilang saya, mau nggak kamu jadi istri? Karena kita prihatin lihat dia, karena dia cerita susah. Iya, saya memang kalau ada orang susah, kasihan, cantik, bantu ya. Kalau mau jadi bagian hidup saya, terus apa yang salah di situ? Agama saya membolehkan dan saya sanggup. Tapi jangan dibilang saya mau jadikan istri ke-8. Wah, dia pilihkan dia istri ke-8 itu menghina dan tidak benar. Ya tunggu aja tanggal mainnya, Pak. Sudah melakukan laporan polisi. Saya mendampingi klien saya, Pak Edi Haryanto. Beliau adalah Ketua Yayasan Pendidikan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun. Jadi kami melakukan laporan polisi dalam dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dari pasal 263 dan atau tindak pidana sistem pendidikan nasional. Yang mana terjadi di wilayah hukum Jakarta Timur dengan terlapor Saudara Rasman. Adanya dugaan tindak pidana, ada orang atau terlapor menggunakan, mengaku-ngaku ya, membuat dokumen atau akta yang kami duga diduga palsu. Dan kami juga mendapatkan barang bukti baru. Yang terbaru adalah tanggal 22 Juli 2022, itu surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, yaitu hal verifikasi ijazah atas nama Rasman Arif. Nah, ini barang buktinya yang terbaru yang kami gunakan sebagai barang bukti di Polda Metro. Saya tadi memutuskan oleh karena masih adanya polemik yang muncul di tingkat KAI pimpinan Pak Cucu, di antaranya tindakan saudara Rudi Kabunang yang menurut saya melampaui kewenangannya, padahal sudah dibentuk tim verifikasi.
Bapak Cucu dan dibentuk juru bicaranya Pak Aldwin Rahardian, tapi saudara Rudi Kabunang justru menggebu-gebu berkomentar di luar konteksnya, dan bahkan hari ini itu saya melihat di Instagram dan dikirim oleh banyak wartawan juga YouTube bahwa saudara Rudi Kabunang mendatangi Yayasan Universitas Ibnu Khaldun yang dipimpin oleh Yayasan saudara Edi Haryanto dan menerima kuasa dan menggambarkan seolah-olah RA itu ya pasti arahnya ke saya, dugaan saya ya, ijazah palsu. Ini menurut saya cara-cara yang tidak elok, tidak elegan, dan justru tidak tertib. Ya itulah, kalau orang mau ngetop kan bawa-bawa nama saya. Kita harus introspeksi lah, kalau untuk menegur orang, lihat dulu siapa kalian gitu. Setahu saya yang suka maki-maki, yang ngamuk-ngamuk itu mereka gitu. Jadi jangan salah alamat, jadi jangan saya yang dikritik, justru dirinya yang dikritik dan dirubah gitu. Saya yang punya peluang berat untuk peluang besar untuk melaporkan dia pidana gitu. Kalimat-kalimatnya, kata-kata terang-terangan menyebut nama saya. Jadi orang-orang yang saya tidak sebut nama itu, bahkan saya nggak kenal, nggak usah terlalu kegeeran, ya kan? Itu saya belum pernah menemukan manusia tersombong di dunia dan terkasar selain melihat kekasaran-kasaran dan kesombongan itu. Perhatikan aja, kasar sekali. Ayo Pak Kapolri, pesan saya ada orang-orang yang seperti ini memanfaatkan fasilitas dan mengaku-ngaku menjadi pengacara polisi, diperiksa aja. Hentikan kegaduhan ini gitu. Kalau orang-orang yang bikin gaduh bisa teriak-teriak dan bikin Indonesia ini seolah-olah milik oknum pengacara tersebut, diproses saja, ditangkap aja. Banyak bukti-buktinya dan terima semua laporan. Kalau laporan dia, menurut saya, ya dia yang ribut-ribut, yang menghina orangnya dia, yang ngapain dia ketika diserang orang atau orang semua melakukan testimoni, pengakuan bahwa perilaku tidak puasnya dia terhadap lawyer tersebut, kenapa dia harus marah? Itu ya, Farhad Abbas itu, komentar dia. Di mana kuliahnya? Siapa temannya? Habis DPRD emang bisa buat gelar-gelar. Ini orang bego, pintar atau apa ini? Saya tanya nih. Apa urusan saya ngurus kasih tahu sama Farhad? Di mana saya kuliah? Di mana saya dokter? Di mana saya master? Di mana saya SH? Emang siapa kau harus saya lapor-lapor? Urus partai pandaimu. Kawan kamu sekarang kan ada Danis Jakarta, Homan Paris Hutapea, Richard Lee. Itulah kawan-kawan Farhad. Yang kedua, saya ingin tanya ya, ini Farhad Abbas ini legal standing dia itu untuk tampil bersama saya di sini apa? Saya mau tanya kalian, sebagai apa dia? Sebagai kuasa hukumkah dia? Sebagai ketua umum partai pandaikah dia? Atau sebagai pendukung Hotman Paris? Yang mana dulu nih? Jangan saya kasih panggung sama orang yang nggak jelas gitu loh. Apalagi rating itu sekarang, menurut saya nih di bawah saya. Bukan level saya dia sekarang bertarung. Level Rasman tuh Hotman Paris, bukan Farhad Abbas. Oke, selamat sore. Jadi gini, nggak ada gunanya kamu teriak-teriak situ. Saya ini ketua umum Partai Negeri Daulat Indonesia. Ketua umum Partai Negeri Daulat Indonesia. Saya ini adalah advokat yang diminta oleh E-News TV sebagai praktisi hukum mungkin yang akan mengomentari atau dimintai pendapat tentang perilaku advokat yang suka teriak-teriak, yang sampai urat lehernya teriak, kemudian advokat yang suka berpindah kepada kliennya, pindah ke sana, ngancam-ngancam advokat itu. Nah, jadi ibaratnya ini saya adalah advokat yang akan membasmi pura-pura ninja, pura-pura ninja. Ya. Nah, jadi cukup. Ini bukan panggung Anda. Saya tidak mau bicara saya dengan baru orang melihat ada orang tidak yang ada hubungannya dengan dilecehkan, kasus yang saya tangani. Jadi lain kali kalau orang seperti Farhad Abbas ini, diomong-omongin orang yang biasanya katanya susila itu diam-diam kasih tahu kalau fokus kamu saja, Farhad, ngomongnya fokus saja. Ya fokus saja masalah Farhad. Udah saya ditamu diundang di TV ini. Bang Farhad ditahan terlebih dahulu. Bang Farhad. Ya, dia fokus saya, dia yang ditanya aja. Bang Farhad, buat malu kau, abang-abang nanti pemirsa ini bingung. Pemirsa ini sore nanti bingung, abang-abang. Bang Farhad, saya mohon dengan saat Bang Farhad dengan hormat ditahan terlebih dahulu. Bang Rasman silakan. Aku udah ngomong sama Pak Farhad.
Dimanapun teriak aja. kau, siapapun Tuh, teriak. kau, Ayo, aku emosi. siap main sama kau, ngadepi Ayo, kau. Jadi Ayo, nggak usah marah. bacot kau. Kamu jadi pengacara Nah, kapan? sekarang saya Kamu mau beritahu sarjananya gimana? kalian Kapan? supaya produser iNews kalau menghadirkan Farhad ini jelas dulu legal standingnya. Kalau dia mau debat sama saya, kasih panggung di tempat yang terbuka 24 jam saya siap sama dia. Mau berkelahi juga siap, mau berhadapan juga siap. Saudara Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang mengatakan tidak pernah ada dua kuasa. Saya minta saudara minta maaf kepada saya 7 kali 24 jam. Kalau tidak, saya tidak peduli jenderal kau, saya akan lawan. 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 Sebenarnya saya gerah sebenarnya ya. Sebenarnya saya nggak mau ikut domain daripada personal apapun urusan dengan orang lain. Tapi karena sudah menyangkut nama baiknya Pak BG, saya harus bunyi karena saya ketua tim pengacaranya. Kalau saya nggak luruskan masalah ini, nanti orang akan berpersepsi berbeda. Pernah datang, tapi bukan langsung dengan beliau. Ketemu dengan saya kok. Pada saat pra-peradilan dulu. Tapi kan saya sudah tim sudah cukup. Jadi kalau langsung kontak attack dengan Pak BG itu nggak ada. Saya sudah tegaskan bahwa saya nggak bisa lagi masuk di pengacaraan. Tim pengacaranya ada 27, ya, yang diketuai oleh saya sebagai Karo Bankum, Kepala Biro Bantuan Hukum, dengan Pak Maktir. Kemudian di sidang pra-peradilan itu yang hadir 8 orang, nah, yang potensial lah. Di dalam daftar nama itu yang nggak ada. Gitu. Mulai hari ini jangan bawa lagi. Kalau dibawa lagi nama beliau, nanti ya akan berhadapan dengan saya. Evi Susanti, ini orang, saya mengundurkan diri, bukan dia mencabut kuasa. Dan ada masalah antara kami, sudah selesai. Ini surat pencabutannya. Di Polda Metro. Ini. 1 Maret 2018. Ada Farhad Abbas di situ. Dia LP-kan saya, dia cabut. Tapi dengar katanya Oke. Bu Evi laporin abang lagi ya bang? Oke, cukup ya. Kemudian ini ada surat permohonan pencabutan laporan polisi. Laporan polisi. Oke? Materi. Loh, ini urusan katanya saya membohongi dia sebagai kliennya. Dia buat laporan, kita bicara baik-baik, selesai, kita selesaikan. Kok sekarang mungkin ada apa? Sudah selesai. Terus apa masalah? Ada apa dengan Evi? Untuk kepentingan Bu Evi selaku klien kami, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bang Riki, ini senior kita sama Bang Rudi adalah kita mencoba untuk melakukan konsultasi, koordinasi terkait dengan hak-hak yang saat ini menurut kami ada dugaan dalam hal melakukan manipulasi-manipulasi. Tentunya kami akan mencukupkan alat bukti tersebut sehingga kita akan secepatnya juga akan melakukan proses untuk kepentingan Bu Evi tentunya ya. Demikian kira-kira. Kalau saya hari ini memang untuk pemeriksaan saksi ya. Yang saksi, kemudian untuk yang terkait yang lainnya mungkin nanti pengacara saya aja, yang lain-lainnya mungkin kalau yang informasi di-hack itu ya. Saya pikir ini kan teknologi udah canggih ya. Untuk seorang Rasman kayaknya di-hack kayaknya luar biasa ya. Mungkin banget. Suatu mustahil. Rasanya sih
Kalau dihack berkepanjangan rasanya teknologi udah canggih lah Mbak. Oh, dihack juga sebentar juga udah bisa dikembalikan gitu posisi dihack. Ya kita lihat aja nih di diktinya kan memang tidak terdaftar ya. Kita pakai fakta hukum aja, pakai legalitas aja yang bicara, jangan bicara dari kalau seperti itu semua orang juga bisa. Asumsi lah. Ya, bicara pakai fakta dan legalitas aja. Pertanyaan gua, kenapa resign? Kenapa ya? Dia tuh, tapi aku nggak mau jelek-jelekin sih. Dia Nggak jelek-jelekin ke kenyataan. Iya, aku nggak jelek-jelekin sih, cuman kayak udah gimana ya ngomongnya? Garis besarnya pelecehan seksual. Pelecehan, iya, karena yang gue nanya seperti itu. Oh, berarti kamu ada dong video bokep. Dia nanya gitu. Iya. Terus ada, aku bilang kayak gitu kan. Terus kayak ya udah aku ngasih linknya, terus dia nonton di depan aku. Terus kayak dia kayak nggak tahan gitu kan. Dia langsung, saya boleh nggak minta tolong sama kamu? Apa Pak? Kalau misalnya kamu nggak mau tidur sama saya, setidaknya kamu pegang aja. Nggak mau, gila, pegang aja dia. Kayak pegang aja. Nggak mau Pak, gue bilang kayak gitu kan. Terus kayak masa kayak gitu aja kamu nggak mau juga kalau kayak gitu. Ini saya udah gak tahan lagi, dia bilang kayak gitu. Aku udah nggak tahan lagi, tolong gitu. Cuman pegang aja kok. Kocokin. Terus ngomong kocokin gitu? Dia minta kayak pegangin, dia nggak ngomong kocokin, dia minta pegangin. Ya sudah, kalau gitu saya pegang tangan kamu aja ya, kayak gitu. Nggak mau Pak, bilang kayak gitu kan. Kamu nggak mau juga dipegang? Enggak, bilang kayak gitu kan. Dia kayak udah nggak tahan lagi gitu kan. Tolonglah, saya mau keluarin ini, dia nggak tahan lagi. Ini tuh bakal jadi penyakit buat saya, dia bilang gitu. Saya nggak lama kok, cuman paling 2 menit. 2 menit ya? Aku nggak ngitungin juga, jadi aku belum tahu nih. Pokoknya dia bilang paling saya nggak lama kok, paling 2 menit, dia bilang gitu. Itu cuma 2 menit? Saya nggak lama, dia bilang kayak gitu. Saya tuh kalau kayak gitu nggak lama, keluarnya tuh gampang. Habis itu kayak depan aku. Kayaknya mungkin itu menit pertama dia belum pegang tanganku. Gini-gini aku langsung kayak, aduh apaan sih, aku pegang HP. Mungkin aku udah jadi gini-gini terus langsung kayak narik. Gitu. Woi. Aku langsung, aku tuh kayak, Papa jangan. Dia tetep kayak narik. Dia langsung gitu kan. Terus udah kayak, udah keluar nih. Emang secepat itu sih. Cepat. Nggak jago. Seperti itu tuh kayak. Tunggu saja bagiannya. Ya, harusnya belajar. Mana mungkin lah. Aduh, jadi kasihan ya. Jadi gara-gara itu saya jadi saya jadi malas, tapi ada juga bagusnya sih. Jadi sekarang semua sudah saya sterilisasi. Lingkaran saya itu saya sterilkan. Ada orang yang diundang lah mantan ajudan, lah mantan asri lah itulah. Itu semua mereka tidak akan dapat kelemahan saya kan. Saya tidak pernah bermasalah secara hukum. Kalau dia mengatakan ABC, saya senyum-senyum aja. Oh, mantan asri saya yang fitnah saya ya. Masing-masing ingat akan dapat bagiannya. Insya Allah saya akan konsisten. Saya adalah manusia pendosa. Saya bukan malaikat, saya banyak dosa. Pertimbangkan, karena saya tidak berdiri sendiri. Keluarga saya, anak saya. Yang anak saya dorong, saya itu bekerja dengan dorongan saya. Keluarga, anak, istri. Rasman Arif Nasution. Di tengah terpaan badai laporan polisi dari para seterunya, tetap tegar pada prinsip kebenaran yang diyakininya. Akankah Rasman mampu menghalau tudingan miring yang dialamatkan pada dirinya? Sekian dulu berita dari Republik Nusantara TV. Terima kasih sudah menonton. Salam Nusantara.